Oke. Oke, Jaden. Selamat malam. Ya, selamat malam juga, Sir. Apa kabar hari ini? Baik, Sir. Baik. Baik. Sudah siap belajar? Udah, Sir. Oke. Kalau sudah siap belajar, kita buka dulu dengan berdoa ya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran. Ya, Doa yes. dimulai. Oke, berdoa selesai. Apakah benar? Hari ini kita pertemuan ke-20. Materi hari ini tentang kita akan membuat, kita akan berkenalan dulu. Berkenalan dengan infografis. Oke, materi hari ini tentang infografis. Start share screen dulu ya. Sir, Ya, kenapa nama Sir udah beda? kenapa? Kenapa nama Sir udah beda? Oh iya, belum diganti nama. Ini nama nama panggilan. Karena nama anak Mister itu Aiza. Jadinya Aba itu kan artinya bapak. Bapak Aiza Oh, namanya. Bapaknya Aiza maksudnya. Ntar ganti nama dulu ya. oh, Nama yes, Mister Sir. Abdurrahim. Ah, kamu makanya bingung ya tadi ya. Karena siapa ya Abah Rohim, Ya, Abah Aiza ya. Nah, oke. nih, dah. Akunnya Yes, soalnya Sir, gini, lihat. ganti akun. Diganti akun Zoom-nya ganti. Jadinya ini yang email defaultnya pakai namanya Abah Aiza. Udah ya? Oke. Oke, udah, Sir. Ini kita akan belajar dulu materi tentang introduction to infographics. Pernah dengar kalimat infografis sebelumnya? Enggak, Sir. Tidak pernah. Belum. Tidak pernah, Sir. Oke. Karena belum pernah dengar kalimat infografis, berarti Mister jelasin secara singkat dulu ya. Kalau kita artikan secara kata, secara apa namanya, makna kalimatnya, itu infografis, info artinya informasi, ya, sesuatu yang akan disampaikan atau ingin disampaikan kepada orang lain. Grafis, gambar, ya, gambar-gambar yang mewakili tulisan. Jadi dengan infografis, orang ingin mempersingkat penggunaan kata dengan cukup membuat gambar. Kita kan sering lihat petunjuk di jalan kan? Yes, Apa, Sir. apa makna dari huruf P? P. Parking. Parkir. Kalau P-nya disilang, No parking. nah coba kalau bikin pakai kalimat dilarang parkir panjang tidak? Panjang, Sir. Cukup dengan pakai P disilang jadi orang paham. Berarti dilarang Iya. parkir. Sama kayak S, hmm, Sir. eh S. halo ya, kenapa? Kalau S, Sir. S. S. S, Ya. oh S itu stop. Ya, Sir. Ya S itu stop, stop. Enggak sampai rambut-rambut. Kalau S-nya disilang baru sampai lanjut sampai. S itu kan stop, berarti boleh stop. Tapi kalau S-nya disilang dilarang stop sampai rambu berikutnya. Kalau apa namanya, hmm, tanda panah ke dalam artinya apa? Dan Pernah lihat nggak di pom bensin itu? Karena kamu baca enggak, Sir, enggak pernah. Enggak, kalau di pom bensin kan suka ada tanda panah tuh ke dalam. kalimat ya. Artinya apa tuh? Ke situ, Sir. Hah? Apa ke sana atau mundur? Tandanya entry, entry itu masuk. Oh ya, enter. Enter, entry Oh, ya. ya kayak gini. Oh, ya tuh. Yang tanda ke dalam, tanda kalau kita kan dari posisi kiri kan. Tanda ke kiri maksudnya kamu kalau ke dalam bingung ya. Ah, itu jadi infografis tuh, eh,
informasi yang disampaikan dalam bentuk gambar untuk mengurangi penggunaan kata yang terlalu banyak. Tetap pasti ada tulisan, pasti ada, tapi meminimalisir tulisan. Oke, di sini ada tentang event nih, event kegiatan nih, panjang nih. The plot of even a small book involves a few characters and a chain of events that happen to them. Compare different representation of the plot of the same book. Which one do you like best? Bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Menurut kamu lebih enak lihat yang mana? Tahu Sir. Sepertinya. Bantu. Yang kiri itu dia bikin tulisan, bikin tulisan panjang lah tentang eh, apa tuh agendanya dia gitu ya. Oh, oke. Nah, dan yang sebelah kanannya dia bikin infografis, bikin seperti timeline gitu lah. Kanan Sir. Nah, lebih enak dilihat yang kanan kan, nggak terlalu Ya, banyak kata ya. ya Sir. Nah ini juga sama nih. A good book outline should, buku yang baik itu harus eh, di sini ada apa namanya? Takut dia. Di sini memvisualisasikan eh, apa namanya cerita dari historinya dan juga ya apa namanya mengurangi penggunaan kata juga ya, penggunaan kalimat di sini nih. Ini juga sama nih ya. Di sini sama nih. 50% otak kita itu belajar proses visualnya. 70% sensori matanya tuh. Ini yang disebut infografis ya. The method of visually presenting complex information using graphics is called an infographic. Coba baca. Oke, semuanya Sir. Yang atasnya aja judul sama tulisan pendeknya tuh. Okay, the method of visually presenting complex information using graphics is called an infographic. Infographic. Using an infographic, graphic designers are able to express complex things in a simple format. Nah, coba artikan yang atas, judul yang atasnya tuh. Sebuah metode visualisasi mempersembahkan informasi yang padat, informasi yang banyak menggunakan gambar. Nah, itulah yang disebut dengan infografis. Nah, dengan menggunakan infografis, seorang desainer, graphic designer, kan kamu kan ambil lesnya kan graphic design kan? Yes, sir. Seorang graphic designer itu bisa menjelaskan informasi yang banyak ke dalam sebuah format yang simple. Kayak gitu. Ini intinya nih. Ya, inti dari infografis ya. Yes, sir. Okay. Oke, hari ini kita akan belajarnya apa? Tentang today you will find out why our brain love and can easily perceive infographic. Learn about popular ways of presenting information using infographic. Create your first infographic about your favorite book. Nah, yang pertama, kita harus cari tahu mengapa otak kita itu bentuknya love ya. Digambarkan bentuknya love otak kita itu dan bisa dengan mudah menerima gambar, informasi yang bentuknya gambar atau visual.
Nah, karena tadi dijelaskan bahwa 50% bagian otak kita itu belajarnya menggunakan visual, ya. Walaupun nanti ada yang dominan kanan, ada yang dominan kiri, ya. Tapi secara porsinya itu 50%, 50%, 50% menerima menangkap gambar, 50%-nya lagi menangkap suara, ya. Itu. Terus eh, kita cari tahu tentang cara mempresentasikan informasi menggunakan infografis, ya. Gitu. Dan terakhir targetnya kamu bisa membuat project infografis pertama kamu tentang buku favorit. Ingat ya, targetnya hari ini bikin buku favorit. Ya, bikin buku favorit yang kamu buat menjadi infografis. Kayak cari contoh yang tadi nih. Yang ini nah, misalkan kamu cari gambar buku tumpukan kayak gitu tuh. Ya, cari buku tumpukan kayak gitu. Nah, kamu bikin presentasinya. Kamu suka baca buku pelajaran berapa persen? Buku komik berapa persen? Buku koran berapa persen? Ya, buku latihan berapa persen? Kayak gitu. Itu namanya infografis yang kamu ingin sampaikan. Oke, try to guess how long ago the first infographic appeared. Fatima ya, jangan dipetak, pecah nanti. Opinion, I think that the first infographic appear around the 5th century, 15 abad yang lalu. Ini opininya ya. Jadi opininya itu bahwa infografis yang pertama kali muncul itu sekitar tahun abad ke-15 ya. Terus printing was invented in Europe around the time. Perhaps infographies were already used for illustration back then. Itu ya, argumentasinya, pendapatnya bahwa di Eropa, sekitaran Eropa itu infografis sudah bisa digunakan untuk ilustrasi. Oke. Ini dia nih. Ini nih sejarahnya nih, sejarah infografis nih. Itu dari dulu, Sir. Iya, dari abad 15 berarti tahun 1500-an. Sir, Lahir belum? 1500 kamu udah lahir belum? Sir. Mister juga belum lahir ya? Tunggu ini. Iya. Sir, Ya, tapi kenapa dibuat opini? kenapa? Tapi kenapa tadi tulisannya buat opini? Opini itu apa namanya? Pendapat ya. Opini itu argumentasi. Ya pendapat. Opini. Hmm. Ini dia nih. Aduh. Nah ini nih. Nah, di Jerman nggak gunakan. Ini nih dulu nih. Ini zaman dulu nih waktu Mister masih kecil. Ini masih sering muncul nih. Nah tadi sempat kita bahas kan. Ya, Ya kan Sir. tentang rambu-rambu lalu lintas kan. Ada tombol P. Apa? Ada gambar P. Nah ini lengkap nih di sini nih. Ya. Di sini lengkap tuh. Sir, di Jerman nggak ada itunya. Ya Nggak ada mungkin apa tuh? not apa tengok, Sir. Jerman not used, nggak gunakan apa itu melengkung. Oh, itu kan. Apa tuh gambar apa tuh? Di Jerman tidak ada gundukan kali ya. Itu apa tuh gambar apa tuh ya? Seperti gundukan gitu ya. Di Jerman mungkin nggak ada ini kali ya. Kurang tahu juga Mister. Ya, Di sana. gitu. Oke, Tadi lah, lanjut ya. 55 dulu aja. Ini udah. Nah, ini apa nih? Di sini biasanya contoh juga nih apa namanya? Contoh infografis yang bermanfaat juga nih seperti panduan cara memasang lemari misalkan ya. Nah, dengan gambar kan lebih mudah kan ketimbang kita bikin tulisan yang panjang gitu kan, ya kan? Lebih Yes, mudah Sir. kiri kan?
Coba baca. Okay. Infographic are easier to remember. Another study found that people remember and 80% of what they saw and did 20% of what they read 10% of what they hear. Ya. Jadi presentasi yang mendengarkan hanya 10%, yang mereka membaca 20%, dan yang mereka lihat dan lakukan itu 80%. Ini tingkat ke ini ya, daya ingatnya ya, remembernya ya. Yo, banyak tadi. There are several popular methods for creating infographic, such as the timeline and the visual outline. Bikin timeline ya. Sebelah kiri ini tuh ada timeline tuh. Timeline, jadi apa namanya? Timeline itu seperti panduan kegiatan harian juga ya, maksudnya. Dia sampai tanggal hari hanya apa yang akan dikerjakan. Nah, itu disebutnya timeline. Oke. Yes, sir. Oke, sir. Remaja pada dewasa. Oke, nah ini timeline juga. Nah, sekarang tugasnya baca ya. Tugas di latihan hari ini, we plan the content and choose a template. Kita akan buat sebuah konten dan pilih sebuah template. What is going to be in your infographic? Apa yang akan dikerjakan di infografik? A brief description of the plot without spoiler and your opinion. Ya, di situ deskripsikan informasi tanpa ada spoiler and your opinion. Jadi jangan ada asumsi, jangan ada opini. Asumsi itu firasat pribadi, opini itu pendapat yang dikemukakan ke umum. Ya, itu jangan ada asumsi pribadi ataupun pendapat pribadi. Jadi pure informasi yang memang orang lain tuh benar-benar nerimanya itu sebagai info, bukan apa namanya, bukan menerka-nerka, bukan apa namanya, bukan seperti coba-coba ya. Jadi memang sudah terbukti datanya dan informasinya. Oke. Terus or a full plot summary with an ending. Ya, masukkan summary-nya di akhir. Nah, caranya gimana? Bikin pakai editor Inkscape ya. Open the Inkscape editor, set up the layout for the working page. Set up halaman kerjanya dan rencanakan layoutnya ya, layout. Jadi dari yang lembar kosong itu harus diisi apa, nanti harus tahu. We use all the method of working with graphic that we've studied. Pertama, kita bisa menggunakan metode yang sudah pernah kita pelajari, yaitu gunakan background ya. Backgroundnya dari mana? Bisa kita ambil dari FreePic atau dari Pixabay itu. Di situ dikasih taunya Pixabay Image Bank. Cari di Google tuh ya. FreePic atau Pixabay Image Bank. In your design, you can use Platicon icon. Nah, di desain kita bisa juga kita tambahkan icon. Icon carinya di mana? Di Platicon. Kemudian custom detail can be drawn by hand using Bezier curve. Di detailnya itu bisa kita gambar dengan Bezier curve. At the end of the session, you will share your infographic project with your classmate. Will your work be easy to read? Oke, silakan langsung di sana nanti kita buat ya. Oke, latihannya di sini ya. Latihan yang nomor 1 ya. Nomor 1, the book that I like. Jadi buku yang saya sukai.
Cara pembuatannya lihat guideline-nya, infografik basic. Oke, di sini langsung Mister kita arahkan dulu aja deh. Sudah buka Inkscape belum? Landscape. Baik. Ini Kita buka Inkscape dulu ya. geser in. Inkscape. Ini sambil Mister bantu coba arahkan ya gambarnya ya. Sir, Sir, aku apa belum dibuka itunya yang di Algonova. Oh iya, siap bentar sebentar. Udah, kalau udah panggil Umi ya. Oh, Oke, coba buka. oke, Sir. Kamu mau share screen apa mau lihat Mister dulu buat? Mister, Sir dulu, Sir dulu. Oke ya. Sahabat saudara. Oke, besar. Oh, ini yang kayak kemarin ya ininya, Sir. Iya, editornya kemarin masih. Kita bikin background dulu ya. Ya, Sir. Cari backgroundnya di free pick boleh. Free pick. Eh, tuh. Tentang buku ya berarti ya. Kita mau bikin infografik tentang buku favorit ya. Berarti kita cari background dulu. Backgroundnya apa nih? Background perpustakaan aja deh kalau enggak. Hmm, Backgroundnya ada nggak perpustakaan? Background. Sir, Iya. permisi mau minum, Sir. Oke. Perpustakaannya bagus sih yang ini. Ya. Iya, jadi. Ntar dulu. Udah, nanti. Udah. Minum apa, Bang? Minum apa? Buahan kalau bahasa baga banyak digunakan buat rumah tangga Udah, nih, Mister cari kata kuncinya background perpustakaan ya. Misalkan dapet misi, apa namanya, tekan tombol unduh ya, tanda panah bawah. dan buat pasar Nah, dia masuk ke folder kita. Di folder kita ekstrak dulu foldernya. Ekstrak all. Oke, ekstrak. Nah, ini yang bakal jadi background nih. Nah, kita bisa pakai yang format EPS ya. Kalau format EPS dia nggak pecah gambarnya. Ya, format EPS pakainya ya. Jaden, pilihnya format yang EPS ya. FPS. EPS. FPS. EPS. Oke, Sir. Ya, EPS. EPS. Oke, ini kita bisa langsung di drag sih, bisa langsung di drop. Ini kita tarik aja langsung ke sini, drop. Eh? Oh, nggak mau dia nggak support. Coba pakai open import ya.
Oke, diimpor, coba pilih download. Download. Oh, dia nggak terima format. Oh, dia nggak terima format FPS ternyata. Coba format Jadi desktop. pakai apa, Sir? Kenapa? Kalau dia nggak terima FPS-nya, pakai apa dong? Pakai yang itu aja, format JPG aja. Pilih yang format JPG. Hmm. Ini format JPG kita tarik. Kita open. Oke. Mana nih? Nah, dia. Gambarnya gede banget tuh. Gambarnya lebih besar daripada ininya. Lebih besar daripada dokumennya. Ini bisa kita potong nanti nih. Banget tuh. Kita potong pakai Usah digedein. crop. Edit crop ada nggak? Ini. Crop. Shop. Objek. Crop. Nah, bentar. Sebentar ya. Hell. Shop. Kalau nggak ada langsung geserin aja deh. Kalau geser gini sih jadinya peyang dia. Crop mana crop ya? Crop sebentar ya. Ya, Sir. Nah dia nih. Bentar ya, Umi koreksi aja ya tadi. Oh. Sebentar. Bentar, bisa dikurang. Image. Gimana ya crop-nya? Clone nggak ada. Belum ketemu Mister cropnya. Nggak apa-apa dah. Nanti buat ini background aja ya dulu ya. Nah ini kan lebih besar daripada ininya ya. Lebih besar daripada ukuran kertasnya. Ini kita kecilin dulu aja. Ukuran Oke. kertasnya itu kalau tidak salah, ini satuannya kan milimeter berarti. Width-nya jangan 2000. Width-nya itu lebar itu 210. Lebar 210, tingginya 298. Itu minus. Nomor 13. Oh, pas. Recycle. Wait, ya. Ini cycle. Benar nggak? Itu agak pas, Sir. Kurang pas dikit. Ya, kurang lebar dikit nggak apa-apa, kita tarik aja. Ini udah nih lembar kerja kita nih ya. Nggak apa-apa, agak peyang sedikit, kita maksimalin dulu aja. Ini ya backgroundnya ini, terus kita buat bisa tambahkan icon. Icon kita cari di Platikon. Platikon. Inner export. Platikon. Mana Platikon? Itu, Sir. Platikon. Nomor satu makan deforestasi. Book. Nomor 2 konservasi. Nomor 3 bencana alam. Nih bisa nih kita pakai ini nih. Kopi bisa nih. 3 bagian C. Ayo. Kita 3 bencana alam. save. Apa aku Pinterest ya?
Jangan ke Pinterest. Ganti sekarang. Kalau kita yang bagian ke wah. Lanjut. Nomor 4. Ada cuma bergetar Loadingnya lama. itu. Sedangkan gempa bumi. Nomor 5, udara yang bertekan Ini dan bergerak cepat, namanya tornado. malah pendedon gitu. Bentar ya, ini lagi loadingnya lama. Kamu sambil ngerjain tidak? Jaden sambil mengerjakan? Iya, sir. Apa baru melihat aja dulu? Kadang lihat, kadang keluar sebentar. Masuk sebentar, keluar. Ini aja nih coba download. Untuk memastikan, sir. PNG nih, download PNG. Oke, download. Oke, reading kita masukkan ke sini. Impor gambar di download. Nomor 11. Reading. Belum ya berarti ya. Nomor 11. Ini kalau terlalu rame bisa sih kita geser nih, backgroundnya jangan yang ini bisa. Ini terlalu rame. Kita misalkan mau bikin backgroundnya pakai rectangle aja nih, misalkan rectangle. Nggak apa kalau pakai itu, sir. Kenapa? Nggak apa kalau pakai rectangle. Pakai gambar tadi nggak apa-apa? Enggak. Emang boleh pakai rectangle, sir. Nggak apa-apa, bebas. Kan kita mau bikin punya kita sendiri. Ini kita pakai rectangle. Nah, kita jadikan rectangle. Ganti warna bisa di sini warnanya. No. Nah, misalkan warnanya inilah hijau misalkan. Dan dia tuh posisinya ini kita misal ini posisinya tadi yang ini Kegiatan range. kita pindah ke belakang misalnya. Move. Ya. Sambil aku kerjakannya, sir. Iya dong, nggak apa-apa. Kerjakan. Kerjakan. Bisa bikin layar baru aja deh. Ini dipindah ke layar. Oh, bikin layar baru dulu. Nomor 5 benda. Nomor 6 perkebunan. Nomor 7 Layar ya. 8 deforestasi. Dan terumbu karang. Layarnya kita tambahkan dulu satu. Nomor Layar dua itu. Yang layar satu background, yang layar duanya objek ya. Objek. Ini layar satunya kita ganti. Jadi background. Ini berarti yang objek kita, yang gambar buku pindahkan ke objek. Move to layer object. Nah, dia maju. Backgroundnya kita pindahin. Nah, kita di sini bikin aja judulnya nih. Oh, dia ada putih-putihnya ya. Tapi enggak ada. Iya. Nah, sini. Kita kasih judulnya. My book. My favorite book. Favorite book. Kalau bukunya lebih dari satu pakai S ya. My favorite books.
sekarang? Ya. Boleh terserah kan, Sir? Kenapa? Boleh terserah kan? Hah? Boleh terserah kan, Sir? Boleh, boleh. Tapi tentang buku ya. Kamu mau terserahnya tentang apa? Yang buku. Oh. Rencananya mau tentang apa? Belum tahu, Sir. Aku cuma nanya dulu. Takut Kalau salah. tentang buku nggak ada ide. Hah? Apa, Sir? Kalau tentang buku ada idenya nggak? Maksudnya ada konsepnya nggak? Enggak, Sir. Nggak ada. Coba ikutin konsep Mister dulu aja nggak apa-apa. Oh, oke, Sir. Di sini buku kita kasih ini misalkan buku sejarah. Banget industri. Dan transportasi. Buku sejarah ya, buku. Buku Sir, bahasa Inggrisnya apa ya? Ya gimana? hari ini ada hari apa? Hari apa ya, Sir? Kayak hari spesial nggak, Sir, hari ini? Hari ini hari spesialnya kalau di Islam ada. Hari spesial itu hari hari ke-8 dan besok hari ke-9 sama hari ke-10 di bulan Zulhijjah namanya. Kalau hari Jumat besok kan hari hari raya Idul Adha tuh ya. Di Islam lebaran haji namanya lebaran kurban, motong hewan kurban. Nah, tapi sebelum masuk ke lebaran haji, kalau di Islam itu ada namanya inian puasa. Nah, kalau yang di nasionalnya hari spesialnya hari ini sepertinya tidak ada. Ini kan tanggal 4 ya. Tidak ada hari spesial. Kalau mau bikin hari spesial sendiri nggak apa-apa, misalnya ada spesialnya. Bukan, Sir. Soalnya aku dengar ada suara kembang api di rumah saya. Oh gitu, ada kembang api. Iya, 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 iya. Ini ada minta. Mungkin ada yang sedang bergembira. Oh. Oke, di sini buku sejarah apa ya bahasa Inggrisnya, Mi? Mi, buku sejarah apa, Mi? History book, Sir. History. Enggak. Beb, buku sejarah apa bahasa Inggris? History ya? Story books. History book. Story. Storybook sukanya apa itu? Storybook. Iya, storybook. Terus apa lagi sukanya? Nih, kalau sama berarti tinggal duplikat aja, duplikat, tekan Ctrl D, samain. Nah, Kamu tuh lagi ya kenapa? Ctrl D lagi. Ini selain storybook apa? Kamu, Sir. Sportbook Ada. atau Ada. apa namanya? Ya, sport saja lah, sport. Sport book. Kak, makan Kak. Book. Aiza. XSSS. Oke, Hmm. bikin 3 aja deh. Kalau, Sir, kalau beda apa bukunya nggak apa? Gak apa-apa. Nah, 3 gini misalkan. Sini. Ada. Boleh nggak? Harus. Science. Apa emang dari semalam belum tidur dulu? Apa malam ini keluar? Nah, coba misalkan gini. Bikin kayak gini lu coba. Biasa lagi bikin. Oke, kamu share screen deh. Oh, oke. Masih Ada. Enak ya aku di sini. basic kan, Sir? Nanti Bisa biasa. udah. Kamu tidur dulu dah, bentar deh. Makan dulu bentar. Kamu ini banget. Book TSS.
Tolong dibantu. Pembalasan. Pintu dapur tutup. Pintu dapur tutup. Eh, Pintu dapur tutup. Dapur tutup. Pintu dapur tutup tarik. oh, eh, oh, hmm, eh, hmm, hmm.
Aman, Jaden? Ya, sir. Sir, Aman. sir, kenapa sir jadi kayak gitu? Yang mana tuh? Coba lihat diri sir. Oh, pakai avatar namanya. Itu namanya pakai avatar. Di Zoom ada fasilitas avatar. Mister ganti ya avatarnya ya, coba. Iya. Avatarnya. Oke, sir, dah. Udah, Dah. bentar. Udah, Mister ganti rambut nih sekarang. Bet. Jadi orang bule sekarang. Kamu Sir. juga bisa setting kayak itu orang bule. Oke, coba ya, sir. Nah, tapi saya lagi share screen. Sir, ini udah selesai, sir. Oke, kalau sudah selesai di apa namanya di save, di upload. Simpan sebagai. Ya, simpan dulu aja. Oh, simpan dulu ya. Udah nggak apa-apa, formatnya SVG nggak apa-apa. Simpan. SPG. Itu udah defaultnya itu nggak apa-apa. Oke. Ya, nama filenya Nah, ini. infografis. Oh. Dasar. Oke, sudah Save. save. Terus ekspor, maaf, ekspor PNG ya. Udah, sir? Sudah diekspor jadi PNG? Udah, ini aku udah tekan. Oh, pilih yang halaman. Oh, halaman. Settingan. Ini di sini nih, di sini. Nih, yang ini nih, Jaden, yang Mister Lingkari. Oh, oh iya, iya, Nah, ini. Export. ya, betul. Oke, dasar. Coba cek di foldernya. Di mana saya simpan ya? Hmm. Di folder apa tadi save-nya? Download apa download tadi? Ini di data. Saya bisa coba lihat. Aneh, sir, di sini. Berarti yang itunya belum ke save, belum ke ekspor tuh. Yang my favorite itunya belum belum ke ekspor. Belum selesai diekspor tuh. Itu belum masuk filenya, Sir. Tekan ekspor lagi, sir. Iya, coba ekspor. Ini saya tengok. Coba oke. Ganti. Coba ganti aja. Oh, tuh di menunya bukan di menu download itu. Di menu Windows tadi dia. Di menu Windows 10. Berarti ganti ini aja nih apa namanya tempat penyimpanannya diarahin dulu nih. Ganti foldernya nih. Nah, ganti tempatnya jangan di situ. Oh, jangan sini, sir. Di folder download tadi biar jadi satu tempat. Di mana di drive kamu ya? Di drive ya? Drive. Oh. Di Iya di drive D kan, data D. Ini, sir. Iya di data D. Tugas vektor. Di open. Di Oh. open ya. Nah, Hmm. itu ganti nama tuh ya. Namanya apa? My favorite book ya. SPG-nya hilangin aja. Oke, sir, dah. Dah save. 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 Nah, baru diekspor. Lalu ekspor. Oh, oke, sir. Coba ada versus. Ada kan? Itu ada tuh. Oh, ini. Oh, ini ya, ini ya. Iya dong. Oke, sir, sir. Nah, ini kumpulin dulu di Algonova-nya. Kumpulin di Algonova, mana ada Algonova. Ini kan saya. Iya betul di situ yang satu. Yang satu. Aku mau makan sebelah apa? Oke. Ini di sini. Oh, ya.
Open. Checklist dasar. Oh ya, Udah checklist belum? udah dasar. Yang SPG-nya juga dong. Format Hmm, SPG-nya juga dong. SPK. Yang ini. Oke, sudah. Dah. Kalau sudah berarti ya balik, coba back. Balik. Back Yes. ke ini ya profile. Mana? Sudah back belum? Udah dasar. Yang favorit disknya apa tuh? Favorit Bintang. bisa. Ini Next. kita kunci, Sir. Oh enggak Di terkunci. next aja dulu. Nggak jawab. Parah. Berapa jawaban? Oh, bisa semua. Oke. Bukannya kemarin itu. Nanti bisa dia setting. Jelek kalau salah kuning. Jadi aneh. Kecuali gambar. Ntar Tidak guys nanti. Oh, Ben, fine. Difficult. nggak mau ini mau. Apa aja ya? Coba diartikan bisa nggak jawabnya? Itu ada 2 kali kesempatan. Coba jawab dulu aja. Yang udah kamu pilih apa tuh? To create. Oh, benar. Mantap. Good job. Ngasal atau kira-kira atau apa? Itu kira-kira, Sir. Tadi saya mau jawab, takutnya salah. Aku lihat dulu yang paling bawah tuh. Ya, bicara pantai lah. Oke. Ini sangat susah, tidak bisa dibedakan. Ini ke sini atau ke sini, Cip. Cip. Dia bisa ganti. Fokus. Kamu, Sir. Kayak ini. Oh salah, ayo coba. Tapi kalau itu cuma 2 ya paling silang-silang sih. Oh iya ya. Pilihannya paling silang. Tahu saya. Tahu Coba sekali. aja. Udah artiin dulu boleh. Prinsip kedekatan, elemen dan teknik desain yang berulang menyatukan desain. Ya, benar. Oh, tidak. Jadi, bisa, Pak. Ya dan itu kan ada 2 kesempatan, nggak apa-apa, pilih aja. Oh, Usah terlalu lama ganti. Coba ini. aja silang, pilihannya silang aja. Wih, benar. Kan cuma 2, nggak mungkin dia pilihannya lurus kan biasanya. Next. Mantap, Oke. mantap, mantap. Semangat ya. Dasar. Nah, yang terakhir ini harus ada kerjain nih. Bikin apa nih? Buku masakan. Time. Buku masakan. Ini nih, tell us in detail about the ingredient. Apa namanya komposisi bahannya. Don't forget to add illustration, gambar. Nah, ini berarti harus kamu kerjakan dulu nih di Inkscape.
Kamu misalkan gini, contoh Indomie ya. Kita sebut merek aja nggak apa-apa. Mie instan dah, mie instan. Mie, ya. Ambil gambar di free pick, gambar mie instan. Tulis aja mie ya, mie. Terus nanti di sampingnya kamu tulis saja ingredients. Ingredients itu kan artinya komposisi. Nah, cari di Google komposisi mie instan itu isinya apa aja. Nanti kamu masukin teksnya di gambar desain kamu. Kayak gitu aja formatnya. Bisa? Oh, Bisa sir, bikin bisa, kayak gitu? bisa, sir. Oke ya. Itu kerjain mandiri ya. Yes, Kita sir. hari ini closing saja dulu saja. Udah selesai. Nanti kalau sudah selesai baru diupload di situ ya. Yes, sir. Oke, kita tutup dulu les kita malam hari ini. Boleh tutup dengan berdoa. Doa Oke. dulu. Doa selesai. Oke, thank you very much. Yes, sir. Dan see you next week ya. Bye-bye. Selamat Yes, malam. sir. Bye-bye.